Saya siswi SMA Negeri 6 Kota Kumba, kelas 11 Penelitian 3. Di sini saya akan memaparkan ujian sosiologi tentang konflik sosial. Konflik sosial. 1. Definisi konflik sosial. Secara etimologi, kata konflik sosial berasal dari bahasa Latin con dan vigere. Kata con memiliki arti bersama dan sementara vigere memiliki arti memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai perpecahan, perselisihan, pertentangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan atau tidak selaras. Pengertian konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Konflik sosial adalah suatu proses sosial individu atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua, Robert M.Z. Labang. Konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh nilai status dan kekuasaan di mana tujuan mereka dan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menentukan saingannya. Yang ketiga, Bernstein. Konflik sosial adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. 2. Dampak konflik sosial. Dampak positif konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas antar individu dan kelompok. 2. Membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Dampak negatif konflik sosial. 1. Menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah dua kasus yang sama, sulit diselesaikan. Perbedaan konflik dan kekerasan cukup mencolok dari waktu terjadinya proses nilai. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau misalnya atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. 5. Penyebab kekerasan. Yang pertama, individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Yang kedua, ada permasalahan yang memancing permusuhan, faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. 2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepentingan. 4. Perbedaan sosial yang terlalu cepat. Ragam konflik sosial. Yang pertama, konflik individual. Yang kedua, konflik kolektif. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Yang keempat, konflik rasial. Yang kelima, konflik agama. Yang keenam, konflik antar sosial. Yang ketujuh, konflik politik. Yang kedelapan, konflik sosial. Yang kesembilan, konflik vertikal. Yang kesepuluh, konflik horizontal. Yang kesebelas, konflik terbuka. Yang ke-12, konflik tertutup. Yang ke-13, konflik destruktif. Yang ke-14, konflik konstruktif. Dan yang ke-15, konflik internasional. Upaya pencegahan konflik sosial. Yang pertama, preventif. Adalah upaya pencegahan masalah atau konflik berupa tindakan pengadilan sosial untuk mencegah atau menanggulangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, represif. Adalah upaya penyelesaian masalah konflik yang dilakukan setelah masalah terjadi. Yang ketiga, kuantitatif.
adalah dengan menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi. Yang keempat, peace making atau membentuk perdamaian adalah tindakan untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik atau bermusuhan pada kesepakatan melalui cara damai. Yang kelima, peacekeeping, menjaga perdamaian, bertujuan untuk menjaga dan mencegah ekspansi atau pemecahan konflik baru sehingga mampu menciptakan suasana. Yang keenam, peace building, membangun perdamaian, bertujuan untuk menciptakan kondisi perdamaian secara mandiri untuk mencegah kembali terjadinya konflik. Upaya penyelesaian resolusi konflik sosial. Yang pertama, mediasi. Merupakan cara penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga bersifat netral sebagai penengah. Yang kedua, arbitrasi. Menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Yang ketiga, adjudikasi. Merupakan cara penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. Yang keempat, kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk menanggulangi tuntutan. Yang kelima, konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Yang keenam, koeresi, pelaksanaan penyelesaian dengan cara memaksa atau menekan pihak agar menyerah. Yang ketujuh, negosiasi adalah kesepakatan yang dilakukan antar pihak yang berkonflik untuk bertemu dan bertatap muka, melakukan perundingan yang bersifat win-win solution atau menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedelapan, stalemate adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik berhenti pada titik tertentu. Baik, sekian saja pemaparan materi ujian dari saya. Terima kasih.